Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan, dimanapun saudara-saudari berada, kami doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, hari esok, dan hari-hari berikutnya sampai Allah panggil kita, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, mantap iman Islam kita, dan yang terpenting adalah istiqomah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, kesempatan ini saya akan mengajak untuk menonton dan melihat video dari salah seorang yang disebut namanya Gus Rum. Saya tidak kenal dan saya tidak tahu, tetapi saya ingin mengomentari, saya ingin mengkritisi, karena apa yang disampaikan benar-benar menggelitik dan bahkan sangat lucu. Tidak hanya lucu bagi orang-orang yang berilmu, tetapi lucu bagi orang-orang yang berlogika. Apa sih sebetulnya isi videonya itu? Kalau saya melihat ini adalah video yang dibuat dengan narasi yang cekak, yang cupet, hanya membaca beberapa hari katanya, dan dia sampaikan dengan penuh ikhlasan, tapi nyatanya dia membuat video itu setelah ketemu engkongnya, setelah ketemu tokohnya, setelah ketemu orang yang dianggap hebat yang datang ke Indonesia, yaitu Habib Umar, dan dia ketemu di Jombang. Ini saudara kita yang namanya Gus Rum ini, sok tahu, sok pinter. Kalau cara menyampaikannya dengan adab, mungkin ya kita terimalah. Tapi cara menyampaikannya ini sepertinya meledek, ngenyek bahasa Jawanya, bahkan menuduh seakan-akan dia lebih hebat dan Kiai Haji Imaduddin itu hanya seperti orang yang baru belajar atau ulama recehan. Nah, ini sungguh maka perlu kita kritisi. Sungguh pun videonya sudah dihapus. Itu videonya sudah dihapus. Tapi ada saudara kita yang dari channel Berguru Ngaji telah mengambil, mendownload secara utuh dan sempurna dan diupload kembali. Nah, sebelum saya komentari, mari kita dengar cuplikannya. Ini sangat dangkal dan tergesa-gesa, kurang teliti dalam memahami kitab-kitab nasab, sehingga kesimpulannya lemah, bahkan salah. Bahkan terkesan beliau ini menutup-nutupi beberapa referensi-referensi ya, yang tidak mendukung dia. Dia hanya menampilkan kitab-kitab dan itu pun tidak dibaca dengan lengkap, ya, sehingga kesannya kayak apa yang ditampilkan oleh Kiai Imad ini benar-benar ilmiah. Dan insya Allah ini akan kita buktikan dengan ilmiah dan sangat ilmiah, dengan banyak referensi yang telah kita baca, puluhan referensi. Dan insya Allah yang dibaca oleh Kiai Imad juga saya baca berulang-ulang, khususnya kitab-kitab yang beliau kritik sekali. Ini saya baca berulang-ulang. Misalnya Al-Barqah yang salah dibaca oleh beliau dengan Burqah. Ini akan
saya baca berulang-ulang, sehingga nanti kita akan tahu sebenarnya kitab itu kitab kayak apa sih. Ya, jadi kita pastikan, ya, kita yakini apa yang disampaikan Kiai Imaduddin ini benar-benar salah dan keliru. Ya, kita akan menyajikan nanti data ilmiah. Ini ada sudah banyak kitab nasab dan kitab yang lain yang belum kita cetak, ya, yang masih dalam bentuk PDF yang mendukung terhadap argumen ilmiah kita untuk membongkar kesalahan analisa Kiai Imaduddin yang mengatakan nasab habaib di Indonesia ini terputus. Namun sebelum itu kita akan memberikan beberapa pegangan-pegangan yang akan kita pegang nanti untuk pembahasan kali ini. Salah satunya pertama, harus kita ketahui bahwa menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram. Menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram, dan itu jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah. Tidaklah seseorang menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya dan dia ngerti, kecuali dia kufur, artinya dosa besar. Disebutkan juga ithnani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Ya, ada dua hal dalam manusia yang itu merupakan kekufuran, yaitu mencela nasab. Maka harus berhati-hati, jangan mencela nasab orang lain, karena orang lain itu lebih tahu nasabnya. Sohibul bait adra bima fih, yang punya rumah itu lebih ngerti isi rumahnya. Ya, saya nggak akan ngerti siapa anak Imaduddin, saya nggak ngerti dia keturunan siapa, saya nggak ngerti. Yang ngerti beliau, dan saya juga nggak ngerti, beliau juga nggak ngerti siapa saya. Karena yang ngerti saya ya cuma saya keturunan siapa itu juga saya. Maka dalam hadis itu ada kalimat al mu'minun mu'tamanun binasabi au kama qol. Orang mukmin itu dipercaya nasabnya. Nomor dua, perlu dipahami lagi bahwa menuduh zina adalah dosa besar. Termasuk tuduhan zina ini adalah ketika seseorang menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Ini termasuk tuduhan zina yang sharih, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di pinggirnya I'anatut Thalibin juz 4 halaman 150. Silakan dilihat, ini ada kitabnya di sini. Tidak perlu kita buka, nanti semakin tambah lama. Ya, juz 4 halaman 150. Termasuk tuduhan zina, dan ini dosa besar, adalah menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya. Ini dosa besar. Nomor tiga, yang perlu diketahui juga, ilmu nasab ini adalah ilmu khusus milik orang Arab. Mereka yang menjaga, menghafal, memberi landasan, mencabangkan, ini orang Arab. Mereka ini benar-benar menulis nasabnya sejak zaman jahiliyah, bahkan menghafalkan nasabnya. Kalau saat ada di pasar ukat, mereka saling mensyairkan dan menyebutkan nasab mereka masing-masing. Ini dari mana saya ambil keterangan ini? Pertama, dari kitab Ghayatul Ikhtisar. Ini. Nomor dua, dari kitab Al-Muntaqah. Ini kitab nasab semuanya. Ghayatul Ikhtisar halaman 5, Al-Muntaqah halaman 4. Dibuka sendiri. Nomor 4. Ini yang menjadi landasan kita pembahasan. Seluruh kitab nasab tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dari mana saya ambil ini? Dari kitab Al-Muntaqah halaman 8. Di sini kita sebutkan Al-Muntaqah halaman 8. Ini karya pakar nasab An-Nasabah Asy-Syarif Ihab bin Yaqub Al-Hasani. Ya. Nomor 8. Wala budda minat tanwih ila anna jami'a kutubil ansab la yumkinu an takuna kamilatan. Harus di sini kita ingatkan bahwa seluruh kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Fal kamal lillahi wahdah. Fa'ala sabilil mithal, kata beliau.
idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata aulad kama wajadtahu fil masadir fa hadza la yamna ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhum nasabun. Contohnya, kalau saya misalnya menyebutkan fulan punya 5 anak, sebagaimana hal ini engkau temukan dalam referensi-referensi kitab yang lain ini, ya, Al-Fakhri, atau Al-Asili, atau nanti yang sering dipakai oleh Imaduddin yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sudah kita semuanya di sini, ada semuanya. Ketika ada ahli nasab mengatakan si fulan punya 5 anak, ini bukan berarti si fulan tidak punya anak selain dia, selain mereka. Kita katakan fulan punya 5 anak, bukan berarti fulan ini anaknya hanya 5. Oh, ini satu contoh. Subhanallah, ya. Mungkin ini ikhlas kita bahasnya karena Allah Ta'ala. Ini sehingga ini paham sudah, tidak ada kitab nasab yang sempurna. Kitab nasab menyebutkan seluruhnya, tidak. Karena apa? Orang itu kadang menikah, ya, tapi enggak, yang nulis kitab kadang itu bukan orang daerah tersebut, maka dia nggak tahu orang yang daerah sana. Orang Indonesia nulis orang Malaysia, ya dia nggak akan tahu banyak tentang informasi orang tersebut. Kadang itu anak itu banyak sekali, ya. Kita contohkan kalau di Indonesia itu ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wah, itu Masya Allah putranya banyak sekali, karena beliau pernah nikah lebih dari 4 kali, dan putranya sampai sekarang pun masih ada yang masih hidup. Jauh umur beliau dengan putranya itu jauh sekali. Bon, itu nomor 4 yang perlu kita sampaikan. Nomor 5 yang perlu kita sampaikan bahwa torik, cara untuk menetapkan nasab sebagaimana disebutkan oleh pakar-pakar nasab, ya. Ini ada dalam kitab Al-Muntaqo dan kitab-kitab yang lain, ya, yang senukil dari Al-Muntaqo. Semua kitab nasab, misalnya ini Ansabut Tolibiyin Al-Alawiyin, ya, Al-Qadimin lil Maghrib wa Nubdah min Akhbarihim. Banyak dalam kitab itu disebutkan cara menetapkan nasab menurut ahli nasab. Itu ada 3. Yang pertama, melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya. Nah, ini ketika sampean melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya, orang yang menasabkan melihat tulisan, sama melihat tulisan ini orangnya bisa dipercaya, tidak bohong, bukan pembohong, maka bisa kita pakai itu tulisannya. Pertama. Nomor 2, ada saksi secara syar'i, misalnya 2 orang saksi. Nomor 3, adanya ikror. Ikror dari seseorang, aku anaknya fulan, atau fulan ngaku aku fulan anakku. Ada orang ngaku aku anaknya fulan, atau orang ngaku aku ini anaknya fulan. Nah, ini juga bisa dipakai. Saudara-saudara sekalian, di awal video, sebelum masuk lebih dalam lagi, ada 5 pegangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengomentari, untuk meledek, untuk merendahkan karya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. 5 pegangan inilah yang menjadikan dasar Gus Rum untuk mengoreksi, bahkan menyatakan bahwa karya Kiai Haji Imaduddin Osman itu sebagai karya yang tidak bisa diterima menurut dia. Apa itu? Yang pertama, kata dia berpegang kepada hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa mengaku kepada bapaknya di mana tahu dia itu bukan bapaknya, maka itu adalah perbuatan yang haram. Ini inti hadis. Saya tidak perlu sebutkan hadis teksnya, tetapi intinya seperti itu. Jadi seseorang yang ngaku ada
bapaknya, sementara mengaku bahwa seseorang itu adalah bapaknya, sementara dia itu bukan anaknya. Saudara sekalian, ini hadis mestinya itu disampaikan kepada para habib. Kenapa? Karena para habib itulah yang mengaku-ngaku kalau Ahmad Al-Muhajir itu adalah bapaknya Abdullah. Dari situ mulanya. Jadi kalau Abdullah ngaku Al-Muhajir itu adalah bapaknya, maka Habib yang seketurunannya, anak seketurunannya, itu adalah haram masuk neraka, masuk surga. Ini mesti hadis disampaikan untuk orang yang bernama Abdullah. Karena Abdullah itu adalah tokoh yang tidak dikenal, tokoh yang fiktif, tokoh yang mungkin rekayasa, atau memang tokohnya ada, sesungguhnya bapaknya tidak jelas, tetapi ngaku bahwa Ahmad Al-Muhajir itu adalah bapaknya. Nah, sekarang yang lagi diteliti itu adalah apa benar Abdullah itu punya bapak bernama Ahmad Al-Muhajir? Itu kan begitu. Kalau Abdullah bukan anaknya Ahmad Al-Muhajir, maka Abdullah mengaku seseorang sebagai bapaknya, padahal itu bukan bapaknya. Maka dialah yang masuk neraka. Ini mestinya ke sana, ke Rum itu. Kalau begitu, ya semuanya batal. Nah, gitu. Ini mestinya hadis disampaikan ke sana. Itu yang pertama. Belum lagi nanti kalau disampaikan, si Gus Rum ini ternyata tidak membaca secara utuh karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa terputusnya Abdullah dari Ahmad Al-Muhajir itu sudah ada bukti-bukti. Lagi pula Abdullah dianggap sebagai putra Ahmad Al-Muhajir itu baru disambungkan setelah 600 tahun, bayangkan itu. Maka di lain kesempatan, nanti saya akan sampaikan, akan ceritakan bahwa Abdullah ini adalah tokoh fiktif, sama saja dengan cerita legenda. Di Indonesia ini kan ada cerita Joko Tarub. Joko Tarub itu adalah orang yang hebat, yang luar biasa, lalu menikahi seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan. Tapi siapa Joko Tarub itu? Anaknya siapa? Dan Joko Tarub itu nanti punya anak. Nah, anaknya turun-temurun. Nah, bisa saja saya ini termasuk anaknya Joko Tarub. Ya, bisa saja. Karena saya tidak pernah meneliti. Nah, itu pegangan pertama katanya. Jadi berdasarkan itu, maka dia menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dianggap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menuduh bahwa Abdullah itu dianggap disambung-sambungkan. Nah, itu. Menuduh Kiai Haji Utsman Al-Bantani bahwa Abdullah itu anak yang tidak benar. Itu kata dia. Karena dia menyebutkan ya, di poin yang kedua, ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ini poin yang kedua yang disampaikan oleh Gus Rum tadi. Ketika Abdullah tidak diakui, dibatalkan sebagai anaknya Ahmad bin Isa, maka menurut Gus Rum itu dianggap sebagai bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menuduh Abdullah itu anak zina. Woblok ini. Mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Jadi di poin kedua itu dia bilang Kiai Haji Imaduddin itu dianggap sama menuduh berzina. Kalau Abdullah itu, mohon maaf, yang saya pahami dari dasar
pegangan yang disampaikan tadi, seakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menuduh Abdullah sebagai anak zina. Dari mana dia paham itu? Itu dijadikan pegangan yang kedua. Ya kan? Berikutnya, saya ulang lagi. Jadi yang kedua tadi, itu dia seakan menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menuduh Abdullah itu anak zina. Dan menuduh itu adalah haram. Ya. Padahal siapa yang menuduh? Ya. Tapi masih di poin pertama. Jadi di poin pertama tadi itu menjelaskan bahwa siapa yang mengaku bapak padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka itu haram. Itu sebagai dasar pertama. Yang B-nya adalah mencela nasab. Padahal Kiai Haji Imaduddin tak pernah mencela nasab. Tidak boleh memang mencela nasab. Saya pribadi tidak pernah mencela nasabnya Habib. Hanya membetulkan. Hanya meluruskan. Hanya mendudukkan yang semestinya. Tidak pernah kita mengatakan, oh, bapaknya Habib itu orang begini. Oh, tidak benar. Anak. Umpamanya. Itu namanya mencela. Ini tidak. Meluruskan. Membetulkan. Mendudukkan yang sebenarnya. Berdasarkan bukti tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, tuduhan anak zina. Yang ketiga, kata Gus Rum, ilmu nasab itu hanya khusus miliknya orang Arab. Dia berpegang kitab namanya kitab Al-Muntaqa. Bagaimana ada ilmu hanya dimiliki oleh kelompok tertentu? Ilmu nasab itu siapa saja yang mau belajar ya bisa jadi ilmu nasab. Sama dengan ilmu fikih. Ilmu fikih bukan punyanya orang Arab. Ilmu pasti bukan miliknya orang Eropa. Nah ini orang, bagaimana kok dia bisa bilang bahwa ilmu nasab itu hanya khusus miliknya orang Arab? Ilmu itu universal. Orang kafir juga boleh mempelajari ilmu nasab. Kita orang di Indonesia boleh mempelajari ilmu nasab. Jadi tidak bisa dikatakan kalau ilmu nasab itu khusus miliknya orang Arab. Memang orang Arab itu dulu adalah orang yang sangat memperhatikan nasab. Tetapi pada masa awal-awal, itu mereka mengingat berdasarkan ingatan, nggak punya catatan. Tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, maka umat Islam setelah kesebar di berbagai penjuru dunia, umat Islam mulai melakukan pencatatan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ada catatannya. Bahkan yang mencatat juga orang non-Islam. Maka mestinya Ubaidillah yang katanya anak Ahmad Al-Muhajir itu harus ada catatan. Karena orang Islam sudah punya catatan. Tapi nyatanya tidak ada yang mencatat kalau Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa. Sampai selama 600 tahun. Gitu. Jadi tolong. Jangan mendelegitimasi atau mendegradasi atau menganggap bahwa suatu kaum tidak berhak untuk mempelajari suatu ilmu. Tidak boleh. Ilmu nasab itu siapa saja mau belajar, bukan hanya khusus orang Arab. Gitu. Nah, kalau hanya khusus orang Arab, kita orang Indonesia
punya sejarah yang harus catat, punya silsilah yang harus catat. Apakah harus mengandalkan dari tulisan orang Arab? Cie. Nah, dari tampangnya, mohon maaf, dari penampilannya, saya punya praduga dan feeling ini termasuk muhibbin, pecinta Habib. Buktinya, Habib kemana-mana diikuti. Nah, begitu. Yang keempat, katanya seluruh kitab nasab tidak ada yang sempurna. Nah, ini betul. Bukan hanya kitab nasab, seluruh tulisan, seluruh kitab selain Al-Quran itu tidak sempurna. Hadis pun masih ada kekurangan. Itu yang sempat dicatat. Kan begitu. Apalagi ilmu nasab. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus tetap dan saudara harus tahu, ya, kalau orang-orang pada zaman itu, pada zaman sesudah Rasulullah, khususnya pada abad ketiga, itu umat Islam sudah mulai pencatatan. Jadi abad ketiga itu adalah abad pencatatan, penulisan lengkap. Sudah selesai pencatatan tulisan nas-nas atau tek-tek Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu sudah sampai, sudah sempurna memang di abad. Tapi kalau namanya kesempurnaan, memang tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena beranggapan ilmu nasab tidak sempurna, lalu buku-buku, manuskrip, tulisan-tulisan yang ditulis abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu diabaikan, tidak berlaku. Tidak. Justru dari tulisan itulah, tulisan kitab nasab itulah, saudara tahu kalau Abdullah atau Ubaidillah itu adalah orang yang fiktif, tidak dicatat oleh ahli nasab. Saudara jangan menggambarkan nasab saya masyhur karena saya anak bapak saya, itu satu generasi. Tapi kalau sudah 5 abad, 6 abad baru muncul masyhur katanya. Tapi kalau masyhur kok nggak ada yang nyatat? Kan gitu. Apakah lalu Anda ada alasan, oh tempatnya terlalu jauh. Oh nggak bisa. Namanya orang masyhur, walaupun jauh pasti dikenal. Sama di Indonesia ini saudara-saudara sekalian. Ada dukun yang ngetop, tinggalnya di gunung. Itu dari mulut ke mulut orang tahu. Apalagi itu yang katanya wali, ya Allah, orang hebat. Masa 6 abad 650 nggak dikenal orang. Tuh. Jadi betul, memang saudara, ilmu nasab itu tidak sempurna. Sungguh pun tidak sempurna. Maka yang ada itulah yang harus dijadikan dasar. Yang kelima, kata beliau, kata Gus Rum, cara menetapkan nasab menurut kitab Al-Muntaqo, katanya. Itu ada 3. Yaitu melihat tulisan pakar nasab. Nah, di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu pakar nasab sudah banyak, Gus. Lah di tulisannya nggak ada. Nama itu nggak ada. Lah terus ditetapkan dari mana? Nah, katanya melihat dari tulisan pakar nasab. Itu mereka pakar-pakar semua itu, Gus. Yang kedua katanya, ada saksi. Nah ini tidak ada saksi.
Siapa yang menyaksikan 550 tahun atau 650 tahun menurut Kiai Nur Ekya? Nggak ada saksi. Terus apa yang mau dipegang? Saksinya juga nggak ada. Saksi itu munculnya baru abad ke-9. Abad 9 itu dia menyaksikan, oh ya saya dengar. Dengar dari siapa? Dengar dari Ali Sakron. Nah, kemarin juga ada video dimunculkan. Ada orang Indonesia, mungkin keturunan Yaman, datang ke Yaman, ke makamnya Ubaidillah, tanya anak kecil, Ta'al, ente ta'rif man kana fi hadza al-maqbar? Ya narif, ya ngerti, jawab itu. Anak kecil ditanya, masyhur, itu katanya dasar masyhur. Masyhur itu dikenal. Ada anak kecil ditanya, kamu tahu nggak ini kuburnya siapa? Oh ya, ini kuburnya Ahmad Al-Muhajir. Ya terkenal. Sama kubur yang ada di Jawa Tengah yang dibikin oleh Habib Lutfi itu, orang-orang sekitar ditanya juga tahu. Padahal itu palsu. Kenapa masyhur? Ya karena dimasyhurkan. Jadi tokoh Abdullah itu tidak masyhur, lalu dimasyhurkan setelah abad ke-9. Abad 10 lah mulai ngetop itu. Ada saksi. Mana saksinya? Karena nggak ada saksi, maka rungkat. Yang pertama, tidak ada tulisan. Kan katanya penetapan itu berdasarkan ketulisan ahli nasab. Ya, karena nggak ada tulisan, maka rungkat. Itu rungkat yang pertama. Yang kedua, rungkat karena nggak ada saksi. Nah, yang ketiga, ada iqrar. 550 tahun, 650 tahun kok nunggu iqrar? Iqrar siapa? Nah, siapa yang iqrar? Kalau ente ada yang nuduh, oh ini bukan anaknya bukan anak bapaknya. Lalu ada yang iqrar. Oh ya, iqrar, saya tahu itu anaknya bapaknya. Nah, boleh karena pada zaman sekarang, sezaman. Nah, iqrar itu harus orang sezaman. Kalau nggak sezaman, iqrarnya nggak diterima. Begitu loh, Gus. Ya, ini pakai logika aja lah, nggak usah dalil-dalilan. Logika saja. Ente mesti buka logika itu. Jangan fanatik membabi buta. Ini kritik saya kepada saudara. Nah, mungkin karena Anda merasa hebat, lalu banyak yang kritik, Anda tidak sopan, menghina ulama, ada yang untung saja ada yang mengingatkan. Maka Anda cabut, Anda hapus itu video. Sungguh pun demikian, saya melihat juga saudara melakukan klarifikasi. Tetapi klarifikasi yang Anda, yang saudara buat itu masih menunjukkan bahwa Anda masih tetap sebagai orang yang sombong, yang sok tahu. Saya tunggu yang kata saudara akan mengumpulkan, menulis bukti-bukti tentang kelemahan, bukti-bukti ketidakilmiahan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya tunggu, tidak boleh terlalu lama, ya, supaya jelas dan saudara akhirnya bisa menerima seperti pada umumnya rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.